Setelah kita belajar bagaimana kita bisa training neural network kita sehingga menjadi pintar, maka pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana neural network yang kita sudah training itu kita bisa save. Kemudian kita bisa bawa ke program lain, misalnya ke Android atau ke program-program lain, sehingga kita bisa pakai untuk mengenali objek-objek. Dalam hal ini saya akan menunjukkan bagaimana kita memakai neural network yang kita sudah training untuk membedakan 10 macam objek, untuk kita bisa buat program untuk memakai dia mengenali objek-objek tersebut. Nah, dalam video ini tentunya saya akan menggunakan gambar karena saya tidak punya kucing, saya tidak punya kapal atau truk yang ada di dekat meja saya ini. Tetapi kalau kamera itu nanti kita hadapkan kepada objek sesungguhnya, tentunya dia akan bisa mengenali. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita membuat deep learning atau artificial neural network dengan kita training dengan menggunakan data CIFAR. Jadi kita mempunyai 50.000 bahkan 60.000 foto untuk membedakan 10 jenis objek ini, dan kita sudah training dengan baik dan kita sudah dapat deep learning, machine learning ya, atau artificial neural network yang sudah pintar sampai akurasinya sekitar 70%. Jadi ini program yang kita sudah buat, Anda masih ingat programnya. Jadi ini kita load library, kemudian kita aktifkan GPU karena kita perlu GPU untuk kita mempercepat proses kita. Kita load database CIFAR ini dari internet. Ini kita konversi labelnya dari dari integer ke one hot matrix. Inilah network kita. Jadi ini bisa Anda sebut sebagai deep learning karena cukup banyak layernya. Kemudian kita training, dan kita sudah training sampai akurasinya 85%. Tes akurasinya 71%, jadi sudah cukup baik. Nah, kalau kita sudah training seperti ini, maka model kita ini, kita sebut sebagai model atau network kita, yang ini, sudah bisa kita pakai, sudah bisa punya kepintaran untuk membedakan 10 objek itu dengan tingkat akurasi sekitar 70-80%. Pertanyaannya, sesudah kita training, terus kita lakukan apa? Maka kita bisa memakai model yang sudah ada untuk kita pakai di aplikasi kita. Kita bisa pakai model ini kita buat program di HP kita berbasis Android untuk kita bisa aplikasikan. Kita juga bisa membuat program lain dengan memakai model yang sudah ada. Nah, untuk itu saya akan jelaskan di sini bagaimana kita mengerjakan itu. Langkah pertama adalah kita mau save model kita. Jadi perintahnya adalah model, karena nama network itu kita beri nama model. Kalau kita beri nama lain, misalnya model saya, maka ini jadi model saya misalnya. Model save, kita beri nama dia. Misalnya modelku. Extensionnya adalah H5. Nah, kalau saya sudah jalankan ini, maka saya sudah punya file save modelku. Di mana file ini? Nah, file ini ada di directory cloud. Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat di directory cloud sudah ada ini modelku. Nah, Anda harus ingat bahwa karena kita kalau pakai ke Colab, ini kita pakai cloud, maka directory ini akan hilang kalau kita selesai program. Kita buka lagi sudah tidak ada. Sehingga kalau kita ingin supaya kita bisa menyimpan network kita, neural network kita yang sudah bagus ini, maka kita download dia. Jadi kita download, Anda lihat prosesnya, kemudian kita save ke directory yang ada. Nah, kebetulan saya sudah save sebelumnya, jadi saya sudah punya, sehingga ini saya tidak perlu save. Tapi kalau Anda belum save, maka Anda bisa save di sini. Oke, kalau kita sudah selesai save, maka kita sudah punya network seperti itu. Dan kita sudah siap untuk memakainya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana saya memakainya. Saya tidak akan pakai di Colab. Anda bisa juga pakai di Colab, tapi saya akan pakai di Jupyter Notebooks di komputer saya sendiri, supaya saya menunjukkan bahwa setelah saya punya model itu, saya bisa pakai di mana saja, termasuk Anda bisa pakai di Android juga. Oke, jadi ini sudah selesai, saya bisa tutup. Oke, sekarang saya akan memulai programnya. Nah, saya akan mulai programnya. Anda tahu direktori saya ada di sini. Ini sudah ada file model saya yang saya beri nama modelku.h5. Kemudian saya ada beberapa contoh foto yang akan saya pakai sebagai uji. Jadi ini saya akan mulai dengan load dulu. Model baru. Saya load modelku ini, saya beri nama jadi model baru. Jadi selanjutnya network saya itu akan namanya model baru. Begitu saya jalankan error. Kenapa error? Karena saya belum punya ini. Saya belum punya library untuk load model. Maka saya harus tambahkan library. Jadi saya insert. Oke, jadi saya perlu library ini. From Keras model, import load model. Nah, kalau sudah, maka saya jalankan ini. Saya sudah punya model yang baru. Jadi saya sudah ada network baru yang saya beri nama model baru. Sekarang fungsinya, langkah selanjutnya adalah saya load gambar yang ada di file tadi. Saya punya file coba 2, dan kucing.
Oke, saya memakai perintah ini. Jadi image.open. Nah, kalau Anda tahu bagaimana kok saya bisa tahu perintah ini, tentunya ini prosesnya panjang. Saya coba lihat contoh yang orang kerjakan dan sebagainya. Nah, makanya kalau Anda lihat video saya, ya Anda pakai video saya sebagai acuan, Anda pakai perintah yang seperti ini. Ini kalau saya jalankan sekali lagi error. Karena image ini library-nya belum saya load. Maka saya harus load library-nya untuk image ini. Nah, itu ada di PIL. PIL itu Python Image Library. Jadi, fungsi image itu ada di Python Image Library, sehingga saya harus import library itu dulu. Ini saya jalankan lagi. Sesudah saya import, maka saya bisa gambar. Jadi, saya baca file, ini saya akan baca file coba, kemudian ini masuk ke variabel namanya gambar. Selanjutnya saya konversi dia jadi RGB. Jadi, waktu baca ini formatnya belum RGB, saya konversi ke RGB. Kemudian langkah selanjutnya yang ini yang penting. Saya ingin cropping dia, karena Anda ingat bahwa di model kita yang sebelumnya, inputnya itu adalah 32 kali 32. Ukuran 32 kali 32 sehingga bujur sangkar. Nah, kemungkinan gambar yang saya dapat dari internet dan sebagainya belum tentu bentuknya bujur sangkar. Sehingga saya ingin crop jadi bentuk bujur sangkar. Jadi kalau misalnya ini gambar saya, ukurannya yang bukan bujur sangkar, kemudian saya ingin crop jadi bujur sangkar, saya ingin ambil tengahnya saja. Jadi misalnya ini adalah ketinggiannya, height-nya, yang ini adalah width-nya, lebarnya, width-nya, maka saya harus menentukan titik yang ini dan titik yang ini. Atau saya batas kiri dan batas kanannya itu seperti apa. Kalau batas atasnya tentunya baris pertama, batas bawahnya baris yang terakhir sesuai height-nya. Nah di sini itu apa? Yang lebar ini tentunya saya akan setting supaya sama dengan ini. Jadi kalau ini height-nya, ini juga height-nya sama. Karena ini sama-sama height, maka titik ini adalah weight ini dikurangi height, ada dibagi dua, karena ada sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga di sini adalah W kurang H per 2. Sedangkan sini adalah W kurang H per 2 itu ditambah dengan W. Jadi ditambah dengan W ini. Jadi itu yang akan kita masukin di dalam program kita. Jadi di sini Anda lihat, saya ambil gambar titik saya ambil width dan height-nya. Kemudian left, ini kiri atas adalah width kurang height bagi 2. Ini dibulatkan. Kemudian kanannya adalah yang left tadi ditambah height. Kemudian saya crop dengan perintah seperti ini. Oke, coba saya jalankan. Nah, ada error. Error kenapa? NP. NP tidak di-define. NP ini datang dari NumPy. Jadi saya harus di sini import NumPy. Saya beri alias namanya adalah NP. Jadi kalau NP di situ artinya NumPy. Oke, saya jalankan berarti sudah bisa, saya sudah crop. Sesudah saya crop, maka saya akan resize dia. Jadi ukurannya supaya sama dengan input 32 kali 32. Dan saya perlu bagi dengan 255. Anda ingat, coba Anda lihat di video sebelumnya, semua input dibagi dengan 255, dinormalisasi ke 255. Maka saya harus bagi ke 255. Nah, sebelum saya bagi, ini gambar ini masih bentuknya belum array, sehingga saya konversi menjadi array dulu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ada error. Array is not defined. Ada library yang saya perlu untuk array ini. Maka saya harus tambahkan library yang ini. From numpy import as array. Kalau saya sudah dapat library itu, maka ini bisa jalan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang input ini coba saya lihat. gbr underscore array.shape. Oke, sudah 32 kali 32 kali 3. Tapi kita ingat bahwa model kita, network kita ini inputnya memerlukan 4 dimensi. Karena kita ingat misalnya kalau kita punya 5.000 gambar, berarti 5.000, 32, 32, 3. Sehingga dia perlu 4 dimensi. Sehingga kita perlu jadikan ini, walaupun gambar kita cuma 1, kita perlu jadikan ini 4 dimensi. Jadi 1, 32, 32, 3. Maka saya akan pakai perintah berikut ini. Jadi saya buat gambar, ini listnya masih kosong dulu. Kemudian saya append. Jadi gambar array ini saya masukkan ke gambar. Kemudian saya jadikan array. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat sekarang di sini, shape dari gambar, itu sudah jadi 4 dimensi. 32 kali 32 kali 3. 3 ini hanya RGB. Kemudian 1, karena saya punya 1 gambar saja. Nah, kalau saya sudah punya variabel gambar, saya siap untuk masukkan ke model ini. Jadi saya bisa buat
Y sama dengan model baru, saya memberikan inputnya adalah gambar. Kita coba jalankan, sudah ada hasilnya. Coba saya lihat hasil Y-nya. Nah, tentunya seperti ini. Kalau saya mau lihat, saya np.round Y. Nah, Anda lihat ini 000 yang terakhir. 1, ini apa? Kita lihat di sini yang terakhir ya. Yang terakhir itu truck. Karena memang gambar yang kita load, coba itu adalah truck. Bagaimana kalau yang kita load itu misalnya coba 2. Coba 2 itu rusa. Saya ganti di sini jadi coba 2. Saya jalankan. Kemudian ini saya tidak perlu, saya langsung ke sini. Saya langsung ke sini ya. Kemudian saya lihat hasilnya. 0, 1, 2, 3, 4 yang kelima. 1, 2, 3, 4 yang kelima. Ya, yang kelima adalah rusa. Jadi ini sudah benar. Nah, kalau saya ingin supaya keluar kata-kata rusa begitu ya, saya bisa saja modifikasi di bawah ini. Ini saya hapus dulu karena ini tidak, ini cuma untuk cek aja ukurannya. Oke, saya bisa pakai cara ini. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Ini saya tidak usah pakai, saya hapus saja. Kemudian saya round dia, jadi sama dengan langkah yang ini, saya hapus ini. Saya round, kemudian saya buat list nama-nama saya. Nama-nama jenis gambar yang ada, karena ada 10 macam. Mulai dari pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, dan sebagainya. Sesuai dengan ini. Maka saya tulis seperti ini, saya buat ini. Kemudian hasil dari Y itu adalah berupa tadi ya. Kalau saya jalankan ini, tadi Anda lihat Y-nya seperti ini. Kalau saya sudah round Y, maka np.round Y seperti ini. Nah, saya ingin tahu yang satu ini ada di sebelah mana? Ada di urutan keberapa? 0, 1, 2, 3, 4. Harus ada di urutan keempat. Kemudian saya ambil kata-kata yang urutan keempat. Jadi urutan keempat kita hitung mulai dari 0. Jadi nanti jadinya rusa. Cara perintahnya seperti ini. Jadi hasil prediksi where is 1. Jadi where berapakah 1 di Y tadi. Nah, kenapa harus Y 0? Karena Anda tahu Y ini ukurannya adalah ukuran satu baris 10 kolom. Jadi saya ambil untuk baris yang pertama, cari kolom keberapa yang angkanya 1. Dia akan ketemu kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Angka 4 akan masuk ke hasil prediksi. Nah, karena hasil prediksi ini tipenya bukan integer, tapi tuple, maka kalau saya mau baca integernya, caranya saya harus tulis seperti ini. Baru saya bisa dapat tuple-nya. Jadi kalau saya tulis hasil prediksi 00 akan keluar angka 4. Maka kelas 4 akan keluar rusa. Jadi ini kalau saya jalankan, rusa. Oke, kalau saya coba gambar yang lain, misalnya yang ini kucing. Oh, salah, kucing. Jadi kucing. Oke, kemudian saya coba jalankan ini. Ya, kucing yang sesuai ini. Jadi model ini kita sudah bisa jalankan untuk mengenali objek-objek yang ada di gambar kita. Jadi Anda tahu kita sudah bisa memakai model yang kita sudah training, walaupun akurasinya masih sekitar 70%, kita sudah bisa pakai dengan baik. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan adalah bagaimana saya pakai ini untuk bukan ambil gambar dari file, tapi langsung ambil gambar dari kamera, jadi live. Kamera saya kalau saya hadapkan ke kucing, maka akan keluar tulisan kucing. Kalau saya gambarkan ke truk, akan keluar tulisan truk dan sebagainya. Saya sudah buat programnya di sini. Jadi Anda lihat, ini sama, library-nya yang saya load di sini. Kemudian ini, modelnya saya load sama seperti tadi. Model yang saya sudah download dari Google tadi, hasil training saya. Kemudian ini jenis-jenis objek yang ada dalam 10 objek yang saya training itu. Nah, saya akan pakai OpenCV. Jadi ini, import CV2 untuk OpenCV. Untuk saya bisa mengambil gambar langsung dari live dari kamera saya. Caranya, perintahnya ini seperti ini. Bagi Anda yang sudah belajar OpenCV, Anda tahu, kalau tidak Anda ikuti saja. Jadi langkah ini adalah untuk saya mengenali kamera saya. Kamera saya itu saya beri nama kamera 0, dan setelah saya load ini, maka kamera itu namanya cap. Kemudian ini while loop. While loop ini dia akan looping terus di sini,
terus tidak henti-hentinya karena while 1 berarti selalu loop. Sampai dengan ini. Kalau saya tekan tombol escape, jadi kalau saya tekan tombol escape 27 itu maka dia keluar maka dia akan tutup kamera yang tadi. Jadi kamera yang sudah saya buka itu akan ditutup. Nah di sini yang dilakukan apa? Ini cap read aja baca satu gambar dari kamera. Kemudian langkah ini adalah langkah untuk mengkonversi. Nah Anda perlu tahu bahwa OpenCV itu ketika membaca gambar, dia bukan baca gambar dalam format RGB, tapi baca gambar dalam format BGR. Jadi blue, green, dan red. Bukan red, green, blue. Dia ada terbalik. Karena kita pakai network kita kemarin kita training dengan format RGB. Maka saya perlu perintah ini untuk mengkonversi dari BGR ke RGB. Nah ini saya sudah dapat gambarnya, saya beri nama GBR. Kalau tadi saya baca dari kamera, saya beri nama GBR1. GBR ini adalah gambar dalam format OpenCV. Sedangkan network kita di training pakai format PIL, Python Image Library. Maka saya harus konversi dari OpenCV ke Python Image Library. Jadi perintah ini adalah mengkonversi inputnya GBR, outputnya saya beri nama yang sama, tapi mengkonversi dari format OpenCV ke format PIL. Setelah itu, yang ini Anda tahu sama untuk memotong cropping, ini untuk membuat ukuran jadi 32x32. Ini semua Anda sudah tahu, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian saya masukkan ke modelnya, saya round dia. Kemudian di sini sama, jika dia sama dengan 1, karena bisa jadi tidak ada objek yang ditemukan. Kalau tidak ada objek yang ditemukan, maka sum ini sama dengan 0. Jadi kalau sum sama dengan 1, maka dia cari di mana 1 itu. Kemudian perintah ini adalah untuk menulis kata yang ditemukan di sini ke gambar. Jadi Anda ikuti saja. Kalau Anda ini bagaimana kok rumit sekali, Anda ikuti saja. Ini tadi ya, jenis kelas 00 sama dengan tadi. Ini tulis di titik 100,100, ini jenis fontnya, dan ini warna dan sebagainya. Ini perintah OpenCV untuk menampilkan gambar. Oke, kita akan coba jalankan ini. Ini saya sudah jalankan dari atas, sehingga saya langsung saja, saya jalankan yang ini. Oke, sekarang saya jalankan yang ini. Nah, maka Anda lihat akan muncul, ya tentunya karena ini dia tidak kenali, maka dia tulisannya muncul seperti ini. Jika Anda ingin untuk saya akan menampilkan gambar sesuatu, misalnya di sini, katakanlah ini ya, saya tampilkan truk, saya tampilkan ke sini, ya, dia berhasil mendeteksi bahwa itu truk. Kalau saya mencari gambar lain, misalnya gambar kapal, sekarang saya tampilkan ini, ya, kapal laut. Dia bisa mendeteksi itu kapal laut. Kalau saya bisa misalnya tampilkan mobil, ya, sudah berhasil mendeteksi mobil. Demikian juga mungkin saya coba dengan anjing ya. Oke, jadi inilah caranya kita untuk setelah kita bisa training network kita simpan modelnya, kemudian kita bisa buat program sederhana untuk mengaplikasikan model kita untuk mendeteksi objek-objek. Tentunya bisa juga kita letakkan program ini di Android kita, sehingga Android kita menjadi Android yang pintar paling tidak bisa mengenali 10 objek ini.